Hai teman-teman semua, Lei Teh Homa. Ketemu lagi dengan aku di Cantonese Channel, channel tempat kita belajar bahasa Hong Kong Cantonese dengan cepat dan mudah secara gratis. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke teman-teman, dalam video kali ini aku akan bahas ya pertanyaan apa aja yang perlu kita tanyakan kepada majikan sebelum tanda tangan kontrak kerja. Oke, langsung aja ya. Biasanya kan kalau kita di agent gitu kan biasanya agent udah ngasih tahu kita, misalkan nih ini calon majikanmu nyari ini jaga anak atau jaga apa gitu. Tapi ketika kita ketemu gitu diketemuin sama majikan, alangkah baiknya kan kita biar sopan gitu ya. Jadi nyapa dulu kayak singsang dadai le homa gitu kan. Habis itu kita bisa nanya misalkan dadai atau di situ singsang gitu, tim cheng fua, jadi kayak dadai nyonya gitu ya, singsang itu tuan, tim itu bagaimana, cheng fu itu kayak panggilan, jadi kayak nyonya sama nyonya atau tuan itu panggilannya apa gitu. Jadi singsang tim cheng fua atau dadai tim cheng fua kayak gitu. Kalau dijawab ngo hai li tai, jadi ngo aku, hai itu adalah li marga ya, tai itu nyonya. Jadi kalau dibilang li tai itu berarti suaminya yang marganya li. Jadi kayak kalau li sang itu singsangnya sendiri itu marganya li. Jadi karena dia istrinya gitu, jadi ikut suaminya, jadi li tai li sang kayak gitu ya. Jadi namanya hanya contoh ya, dia bisa jawab apa aja gitu. Lalu misalkan setelah kenalan kita tanya gitu ya, kem hai lei koto ngo fen kong hai met ye ka. Jadi meskipun kita udah dikasih tahu gitu ya sama agent kerjaan kita di sana apa, jadi alangkah baiknya kita tuh nanya ke majikan sendiri kerjaan kita di sana tuh apa aja gitu. Kem kalau gitu, hai di lei kamu koto sana, ngo aku, fen kong itu kerjaan ya, hai itu adalah met ye apa. Jadi kayak kalau gitu di tempat kamu kerjaanku apa aja kayak gitu maksudnya ya. Jadi kem hai le koto ngo fen kong hai met ye ka, kem hai le koto ngo fen kong hai met ye ka. Jadi biar lebih jelas ya, biar kita srek nggak kerja di situ, kerjaannya apa aja kita harus nanya gitu ya. Umpamanya ini dia jawab ngo jeng le ciku ngo pipi. Jadi ngo aku, jeng itu memperkerjakan ya. Lei kamu, ciku untuk jaga, ngo bibi jadi bayiku. Jadi aku ngejeng kamu untuk jaga bayiku kayak gitu ya. Atau cai itu berarti jaga anakku laki-laki, atau ciku ngo mama itu berarti jaga ibunya, jadi jaga orang tua gitu ya. Selanjutnya kita bisa tanya juga misalkan ngo sai mai song cui song jadi ngo aku, sai itu perlu apa tidak gitu ya. Maisong itu belanja beli sayur, jusong masak sayur gitu ya, masak. Jadi mungkin kita pengen tahu kita perlu masak apa enggak kayak gitu ya. Jadi kita bisa tanya ngo sai maisong jusong kayak gitu. Mungkin kalau kita jaga bayi gitu kan, kita nggak tahu kita gimana, perlu masak, perlu belanja kayak gitu ya. Kalau dia bilang yua gitu berarti ya kita juga harus belanja juga, harus masak juga. Kalau dia bilang msai gitu berarti nggak usah. Atau mungkin lem sai maisong tan hayu cui song gitu. Jadi kayak kamu nggak perlu belanja tapi masih perlu untuk memasak kayak gitu ya. Kadang kan ada majikan yang mungkin dia habis dari kantor, dia yang belanja, kita masak gitu ya. Jadi ya kita kan nggak tahu, jadi kita bisa tanya ngo samsai maisong juisong kayak gitu. Atau kita bisa tanya yang lain, le oke yao mau kau jadi kayak le kamu, oke itu rumah, jadi le oke di rumahmu gitu ya, rumahmu.
Yaumo, ada apa tidak? Kau itu anjing. Kalau yaumo mawa kayak gitu, jadi ada kucing enggak kayak gitu. Kan ada yang takut anjing, ada yang nggak suka kucing gitu ya. Jadi kan umpamanya dia jawab yau kau, kalau kita nggak mau jaga anjing gitu, kita muslim yang nggak mau jaga anjing, ya kita nanti kan bisa nolak gitu, nggak kerja di situ. Atau yang nggak mau jaga kucing, nggak suka kucing gitu kan, kalau si calon majikan punya kucing kan ya kita bisa pertimbangin mau kerja di situ apa enggak gitu. Jadi le oke yao mau kawa, atau le oke yao mau mawa kayak gitu. Emang sedikit sih yang punya anjing atau kucing, tapi kan lebih baik kita tanya daripada ntar kita udah oke, masuk rumahnya tiba-tiba ada yang kita ada anjing kita takut, atau ada kucing kita ya takut atau nggak suka kayak gitu. Selanjutnya kita bisa tanyakan le oke yao ke toko ya. Nah, jadi le oke rumahmu, yao ada, keito itu berapa banyak, ke toko gitu ya. Ko itu sebenarnya untuk satuan orang ya, orang kan yatko leongko kayak gitu kan. Yan itu orang, jadi keito koyan, ada berapa banyak jumlah orangnya gitu, anggota keluarganya maksudnya. Jadi le oke ya keito koyan, nah gitu kan. Umpama dia jawab leongko berarti ada 2, atau dia jawab samko seko gitu kan, kita nggak tahu di rumahnya ada berapa orang. Jadi kita bisa tanya le oke yao ke toko yana, le oke yao ke toko yana. Jadi kalau kan umpama banyak banget orang kan kita juga bisa pertimbangan untuk nggak nolak gitu kan. Kalau umpamanya cuman ada nyonya tuan sama anaknya 1 atau anaknya 2, kita oke ya nggak apa-apa. Kalau terlalu banyak, kadang ada yang satu rumah ada mamanya, ada yeyenya kayak gitu kan, ada kungkungnya atau ada bobonya kayak gitu. Lalu misal kita di jeng atau kita dipekerjakan untuk jaga bayi, kita bisa nanya sih leiko bibi ketai ya. Jadi leiko bibi bayimu ketai itu berapa besar maksudnya untuk ditanyakan umurnya gitu ya. Mungkin kalau bayi itu dia bisa bilang yut jadi 1 bulan 2 bulan kayak gitu. Atau kalau kita jaga anak gitu, kita bisa nanya leiko cai kita ya, atau leiko loi kita ya gitu, atau leiko cai loi kita ya kalau ada anak laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kita nanya umurnya, seberapa besar anak yang akan kita jaga nanti kayak gitu. Kalau umpamanya yang kita jaga tuh orang tua, misalkan mamanya calon majikan, kita nanyanya lei mama gitu soya, jadi ibumu berapa umurnya kayak gitu, berapa tahun gitu ya. Jadi lei mama gitu soya, atau lei papa gitu soya kayak gitu. Lalu kita juga bisa tanyain luas rumahnya gitu ya. Lei oke keta ya. Jadi lei oke rumahmu keta berapa besar, tapi berapa besarnya untuk ukuran luas, berapa luas gitu, itu nanyanya juga lei oke keta ya. Jadi tadi nanya umur anaknya tuh juga lei ko bibi keta, itu nanyain berapa besar umurnya. Kalau ini kita nanyain berapa besar luasnya rumah, itu juga kita. Misal dijawab yatjin cek, jadi yatjin itu 1000, cek itu ukuran orang sini ya, jadi bukan meter persegi, tapi apa ya kalau di Indonesia, nggak tahu sih aku bahasa Indonesianya cek itu apa. Jadi misalkan kalau yatjin cek itu lumayan sih, itu udah kamar 3 biasanya ya. Umpamanya cuman 504 cek gitu agak lebih kecil gitu ya. Jadi kalau 1000 cek itu udah kamar 3-an lah paling enggak.
kamar mandinya juga biasanya itu ada 2 dan ruang tamunya itu biasanya agak luas kalau udah ya jinjek gitu. Jadi kan kita bisa perkirakan oh rumahnya segede apa gitu ya. Kan kita juga bersih-bersih gitu. Kalau rumahnya gede kan juga mungkin kerjaan juga kebanyak kayak gitu ya. Pokoknya kalau masih di bawah 1000 sih itu lumayan, nggak besar-besar amat. Kalau udah di atas 1000 ya agak besaran dikit gitu. Lalu kita bisa tanya juga, kem yuko ngo haile ko tojo, ngo yao mo jike kan fonga. Kem itu kalau gitu ya, yuko kalau. Jadi kalau gitu, kalau ngo aku, haile koto di kamu sana, co bekerja, maksudnya jadi bekerja, ya, jadi tanda tangan gitu ya. Ngo aku, yao mau, ada apa tidak? Jike itu sendiri, kan fong kamar. Jadi maksudnya, jadi kalau umpama aku jadi kerja di tempatmu, aku punya kamar sendiri enggak? Kayak gitu. Kem yuko ngo haile koto jo ngo yao mo jike kan fonga. Kem yuko ngo haile koto jo ngo yao mo jike kan fonga. Kalau dijawab yao berarti ada, kita punya kamar sendiri. Kalau dijawab mau berarti nggak ada ya. Atau biasanya tuh dia akan bilang mau le dong pipi yat jaifen. Jadi le kamu dong dengan pipi bayi yat jai itu bersama fen untuk tidur ya. Jadi mau le dong pipi yat jaifen. Jadi nggak ada gitu, kamu tidur bareng sama bayi. Umpamanya le dong sailo ya jaifen gitu ya. Kalau sailo berarti itu anak laki-laki, adik laki-laki gitu tidurnya. Mui berarti umpamanya le dong mui ya jaifen. Jadi kamu tidur sama adik perempuan, anak perempuannya dia gitu. Atau le dong bobo ya jaifen. Jadi kamu tidur bareng sama nenek kayak gitu. Selanjutnya kita bisa tanya juga ya, kem yuko ngo haile koto jo ngo keitim heisan keitim yao se a. Kem jadi ya yuko kalau, ngo aku, haile koto jo jadi kerja di kamu sana. Ngo aku keitim jam berapa, heisan bangun, keitim jam berapa, yao se itu istirahat ya malamnya. Jadi kita nanya, kalau kita jadi kerja di tempat calon majikan ini, kita nanya dong, bangun jam berapa, istirahat jam berapa, kayak gitu kan, biar enak. Jadi kem yuko ngo haile koto jo ngo keitim haisan keitim yao se a. Kem yuko ngo haile koto jo ngo keitim haisan keitim yao se a. Jadi umpama dia bilang lok timcung jadi jam 6 gitu, atau chat timcung jam 7, pokoknya istirahatnya le yun le kokungcok le me yao se lo. Jadi le kayak le kamu, yun tuh selesai semua, kungcok itu pekerjaan, le yao se jadi istirahat, kayak leco sai kungcok me yao se lo. Jadi kayak kamu selesai ya istirahatlah, kan nggak tahu jam berapa gitu kan, yang penting selesai boleh istirahat gitu. Kalau kita bisa tanya juga, ngo sam sai ceng cho chan pele tca. Jadi ngo aku, sai perlu apa enggak, ceng itu membuat, cho chan sarapan, pei untuk lei tei kalian, se itu makan. Jadi kayak aku perlu buat sarapan untuk kalian enggak, kayak gitu ya. Ngo sam sai ceng cho chan pele tei se a gitu. Ya ada sih yang kita harus bikin sarapan, ada juga majikan yang nggak usah sarapan ya, kita perlu nanya gitu kan, biar enak. Umpama yua jadi kayak ya harus gitu, saya ya harus bikin gitu ya. Kita bisa nanya lagi, kem bengsi cojan sek meika. Jadi kem kalau gitu, bengsi biasanya, cojan sarapan, sek meika makan apa gitu. Jadi umpamanya
Tadi kan kita udah nanya, aku perlu bikin sarapan enggak? Kalau dia bilang you atau saya kayak gitu, jadi perlu gitu. Kita bisa nanya sambungannya, kembeng si cocan si mega. Jadi kalau gitu sarapan biasanya makan apa gitu. Jadi akan lebih enak, pokoknya dia jawab, kalau dia jawab sik mimpau tak kalah, jadi kayak roti gitu kan enak, kita cepet gitu kan buat cocan. Kalau kan nggak tahu kan, kita ada majikan yang mungkin rewel sarapannya minta bikin apalah gitu. Kalau cuman kayak roti sarapan susu gitu kan enak gitu. Jadi ini hanya contoh-contoh kalimat ya yang mungkin kalau kita nyari majikan perlu kita tanyakan biar lebih jelas, biar nanti kalau kita udah terlanjur tanda tangan tapi ternyata ada hal-hal yang sebenarnya sepele tapi kita ntar nyesel, oh kok bangunnya ternyata harus pagi banget, oh ternyata kok aku nggak punya kamar gitu. Jadi lebih baik kita tanyakan juga di awal sebelum kita tanda tangan kontrak. Jadi ini beberapa contoh kalimat, nanti akan aku buatin video lanjutannya. Jadi semoga ini membantu teman-teman yang lagi nyari majikan. Atau kalau teman-teman ingin nanyain sesuatu gitu nanti ke calon majikan baru, teman-teman bingung bahasa kantorisnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti aku masukin di video yang selanjutnya. Jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Haji Coikina, bye-bye.